Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan salat di malam Ramadan dengan iman dan mengharapkan ridha Allah, maka akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada pembawa pelita Islam, junjungan agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat serta para pengikutnya hingga di akhir zaman. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara gelar yang disematkan atas bulan suci Ramadan. Bulan ini disebut pula dengan sebutan Syahrus Shadaqah wal Muwasah. Yakni bulan bersedekah dan bulan peduli terhadap sesama. Hal ini disebabkan karena pada suatu ketika baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayu sadaqati afdal? Sedekah apakah yang paling utama? Qala sadaqatun fi Ramadan. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, sedekah yang dilakukan pada bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu, di bulan suci Ramadan ini bulan yang sangat tepat kita untuk memperbanyak sedekah. Dan sadarilah bahwa sedekah merupakan satu amalan yang banyak memiliki keutamaan yang akan diberikan oleh Allah bagi orang yang melakukannya. Lalu selanjutnya, keutamaan apa yang akan didapatkan bagi orang yang mau bersedekah lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini? Yang pertama, bersedekah adalah wujud komitmen kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menegaskan dalam firman-Nya, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Engkau tidak akan bisa menggapai kepada kebaikan sehingga engkau menginfakkan apa yang paling kau cintai. Dan apa-apa yang kau infakkan dari sesuatu, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Maka ayat Al-Quran ini menunjukkan kehadapan kita semua. Seseorang tidak bisa menggapai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga ia telah mau mengorbankan, menginfakkan dari apa yang ia cintai.
Oleh sebab itu, apabila kita bisa menginfakkan sebagian harta yang kita miliki dalam bentuk sedekah, dalam bentuk santunan kepada fakir miskin, dalam bentuk bantuan kepada anak yatim, dalam bentuk untuk memakmurkan masjid, dalam bentuk peduli kepada kaum du'afa, dalam bentuk memberikan makanan untuk orang yang berbuka puasa. Ketika itu kita lakukan, pada hakikatnya kita telah mengorbankan apa yang kita cintai dari sebagian harta kita. Berarti menunjukkan kita telah mempersembahkan komitmen kebaikan kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka akan dilipat gandakan rizki dan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim." Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti menanam satu biji benih. Tumbuh menjadi 7 tangkai. Masing-masing tangkai berisi 100. Bahkan Allah melipat gandakan kepada orang yang dikehendakinya. Dan Allah itu adalah maha luas lagi maha mengetahui. Maka berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ini, Allah memberikan satu balasan jaminan. Orang yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah, apakah itu untuk kemakmuran masjid, untuk membantu fakir miskin, untuk menyantuni anak yatim, untuk menebarkan kebaikan, untuk dakwah pendidikan Islam dan seterusnya. Ketika itu kita lakukan, maka ibarat harta yang kita tanam itu seperti menanam satu biji benih. Satu benih tumbuh 7 tangkai. Masing-masing tangkai berisi 100. Bahkan lebih daripada itu. Allah melipat gandakan kepada orang yang dikehendakinya. Artinya, harta yang kita infakkan di jalan Allah ini, Allah janjikan, Allah akan lipat gandakan. Berapa kelipatannya? 7, 100, hingga 700 kali lipat. Bahkan lebih daripada itu. Maka dalam kenyataan hidup, kalau kita masih kurang yakin kepada firman Allah ini, silahkan kita lihat dalam kenyataan. Rasanya tidak pernah kita temukan orang yang ahli zakat, infak, sedekah, mereka jatuh miskin karena gara sering zakat, infak, sedekahnya. Boleh kita lihat orang yang ada di lingkungan sekitar kita. Ia orang yang ahli zakat. Lihat orang yang ahli infak. Lihat orang yang ahli sedekah. Lihat keadaannya. Kira-kira hartanya semakin ditambahkan oleh Allah ataukah semakin berkurang? Dapat kita pastikan dalam kenyataan. Kalau dia berinfak, bersedekah, mengeluarkan zakat dengan sungguh-sungguh niat karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan lipat gandakan apa yang dia miliki dari hartanya. Bahkan bukan hanya itu, bisa juga kelak akan digantikan oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, jangan pernah kita khawatir jatuh miskin gara-gara kita sering berzakat, infak, sedekah dari harta kita. Karena Allah menjamin dalam ayat ini, apa yang kita infakkan di jalan Allah dilipat gandakan. Dalam kenyataan, ada yang 7 kali lipat, ada yang 100 kali lipat, ada 700 kali lipat. Ketika dia bertanya, kami kemarin berinfak untuk masjid, kok segera tidak muncul balasan 700 kali lipatnya? Sadarilah, ayat ini berlaku secara umum. Ada orang yang memang dalam kenyataan hidup 7 kali lipatnya dibalas di dunia. Sisanya
nanti disempurnakan ketika kita kembali ke hadapan Allah Ta'ala di akhirat. Ada yang wujudnya dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipatnya. Sisanya kelak akan dilipat gandakan oleh Allah di akhirat. Tapi nyata kadang-kadang ada yang memang Allah balas benar-benar 700 kali lipat. Sesemua kembali pada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, keutamaan orang yang bersedekah adalah sedekah bisa menolak kepada keburukan yang terjadi pada diri kita. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama tudfi'ul ma'un nar." Dan sedekah itu bisa menolak kepada keburukan, memadamkan keburukan, sebagaimana air memadamkan api. Dengan kita rajin bersedekah, kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, apakah itu berupa kesulitan hidup, apakah itu sakit, apakah itu berupa sesuatu yang tidak ingin terjadi pada diri kita, keburukan, kejelekan yang akan menimpa kita, bisa jadi Allah akan angkat, akan hilangkan, disebabkan karena sedekah yang kita miliki. Disebabkan kita bersedekah atas harta kepada orang-orang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan demikian, keutamaan sedekah yang ketiga ini harus kita jadikan satu sarana. Apabila ingin kita diberikan kelapangan hidup, kemudahan dalam menjalani hidup dan kehidupan, maka rajin-rajinlah kita bersedekah. Karena Rasulullah menjelaskan dalam sabda tadi, sedekah itu bisa menghalau, menolak keburukan, sebagaimana air bisa memadamkan api. Kemudian yang keempat, bahwasanya sedekah itu akan bisa menolak terhadap murka Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam sabdanya, "Innamas shadaqata tudfi'u ghadab rabbi." Sesungguhnya sedekah itu bisa menolak terhadap murka Tuhan. Wa tadfa'u mitatassu, dan juga bisa menolak kematian yang buruk. Maka siapa orang yang hari ini ingin jauhkan dari murka Allah, ingin dijauhkan dari wabahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi di tengah situasi kita wabah seperti saat sekarang ini adalah saat yang tepat. Karena sedekah yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun bentuknya, zakat, infak untuk masjid, memberikan santunan kepada anak yatim, mempedulikan fakir miskin, membantu kaum du'afa yang mungkin hari ini kena dampak kesulitan ekonomi, kita bantu dengan harta kita, maka itu akan bisa menyebabkan kita dijauhkan dari murka Allah Ta'ala, dijauhkan dari bala yang akan menimpa kita. Bahkan bukan hanya itu, orang yang ahli sedekah dijauhkan dari mati hina, mati su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kelima, orang yang bersedekah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan dia termasuk orang-orang yang mendapatkan doa dari malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijelaskan bahwasanya di setiap pagi hari ada 2 malaikat yang menunggu kita. Apakah kita hari ini bersedekah ataukah tidak? Kalau kita hari ini bersedekah, maka ada 1 malaikat yang mendoakan. Ya. Apa doanya? Ya Allah, gantikanlah ya, apa yang diinfakkan oleh orang ini.
Tapi sebaliknya, kalau hari ini kita adalah orang yang tidak bersedekah, maka ada malaikat yang mendoakan, ya Allah, berikanlah kebinasaan kepada orang yang bakhil ini. Oleh sebab itu, bersyukurlah kalau kita bersama-sama bisa menjadi orang yang ahli bersedekah. Karena kita didoakan oleh malaikat, kita digantikan hartanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, ayo terutama di bulan suci Ramadan, bulan yang sangat tepat kita memperbanyak sedekah. Terlebih memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa adalah satu amalan yang juga diajarkan di Ramadan ini, merupakan amalan yang sangat besar pahalanya. Juga sedekah-sedekah dalam bentuk yang lainnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil ma'bud, Subhanal malikil mawjud, Subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuhun qudus Rabbuna wa Rabbul malaikati wal ruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Sallu sunnata tarawih rak'ataini